Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Ayo, balas Lin Tian. Dan tiba-tiba saja, bang. Tiba-tiba saja aura Lin Tian langsung mencapai puncak alam abadi. Selama 5 tahun ini, dia berlatih dan mendapatkan keuntungan setelah semuanya. Dan juga, dia adalah orang yang termasuk jenius langka, dan juga seseorang yang mungkin melebihi tingkatan dari leluhurnya suatu saat nanti. Mereka berharap dia bisa naik ke ketinggian baru di dunia ini, dan menembus belenggu dunia ini mencapai alam demigod yang ada di legenda. Serangan 1000 pedang. Lin Tian berteriak, dan kemudian menyerang pedang angin, leluhur Bing Xiaosu menyerang juga. Sing sing sing, bang. Di atas langit, langit segera bergemuruh dengan suara serangan pedang yang luar biasa. Melihat pertempuran di langit, itu menyebabkan mereka kagum dengan Lin Tian. Mereka semuanya tahu kekuatan saudara Bing Xiaosu ini, walaupun kekuatannya telah ditekan, tetapi tetap saja sungguh luar biasa, dan bahkan, masih akan sulit bagi orang di tingkat yang sama untuk bertahan. Di langit, mereka bertarung menggunakan kekuatan mereka. Mereka sudah melakukan jual beli serangan beberapa kali. Hahaha, bagus, bagus. Lin Tian, ayo coba lagi, ini adalah serangan terakhirku, cobalah kamu tahan, maka kamu yang akan menang, ucap Bing Xiaosu sambil tertawa. Sudah lama dia tidak bertarung seperti ini. Lin Tian bukan hanya bertahan dari serangannya saja, dan Lin Tian bahkan mampu melawan balik semua serangan yang dia lancarkan. Hah, baiklah leluhur, balas Lin Tian. Nafasnya sudah agak tidak beraturan, itu karena bagaimanapun juga, lawannya adalah leluhur yang sudah di atas alam abadi. Walaupun leluhur itu menahan kultivasinya hingga setara dengannya, tetapi tetap saja, fisik dan ki-nya itu lebih kuat daripada Lin Tian. Baiklah kalau begitu, kamu siap-siap, ucap leluhur Bing Xiaosu, dan kemudian menjadi serius. Lalu di belakang punggungnya, itu muncul banyak pedang ki, dan setiap pedang ki-nya itu mengeluarkan aura yang luar biasa. Lin Tian, ini adalah seranganku, serangan ini digabungkan dari sedikit ki pada jantung pedang, cobalah bertahan, ucap Bing Xiaosu. Melihat itu, Lin Tian berubah menjadi serius juga, lalu dia menggerakkan tangannya, dan kemudian membentuk sebuah segel. Beberapa simbol muncul di tangannya, lalu segel itu diarahkannya ke atas langit. Melihat segel yang dibuat Lin Tian, itu membuat Bing Xiaosu memujinya dalam hati. Hahaha, bagus sekali. Teratai 1000 pedang. Lalu, seluruh pedang yang ada di belakang leluhur Bing Xiaosu segera membentuk sebuah teratai, tetapi itu terbuat oleh pedang. Setelah itu, teratai itu bergerak dengan cepat ke arah Lin Tian. Ush. Tidak bagus, ucap para leluhur lainnya yang menyaksikan serangan yang dikeluarkan oleh Bing Xiaosu. Mereka semuanya tahu bahwa, serangan itu sudah melebihi tingkat abadi. Ketika mereka menyadari akan hal itu sudah terlambat, teratai itu sudah hampir mendekat dengan Lin Tian. Melihat serangan yang datang, Lin Tian pun tetap tenang, dan bahkan tidak ada rasa takut di wajahnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, lalu dia menggerakkan simbol di tangannya untuk menghadapi serangan yang datang. Arai bintang api, bintang angin, bintang bumi, ucap Lin Tian. Dia menggerakkan tangannya, dan kemudian membentuk 3 simbol. Sebuah pelindung seperti api muncul pada lapisan luar, lalu pada lapisan tengahnya ada angin yang membentuk pelindung, dan juga ada bumi yang langsung membentuk dinding. Melihat 3 bentuk pelindung itu, leluhur lainnya segera terkejut. Itu adalah arai tingkat 8, arai bintang, ucap Bing Zentian. Yang lain hanya mengangguk, dan fokus dengan pertarungan di langit. Bang! Teratai pedang bertabrakan dengan pelindung bintang api, setelah beberapa saat, bintang api itu pun pecah, lalu bertabrakan dengan pelindung bintang angin, pelindung bintang angin itu tidak dapat bertahan lama, dan pelindung bintang angin itu pun juga hancur. Tapi serangan yang dihasilkan oleh teratai pedang itu mulai berkurang, dan sudah tidak sekuat sebelumnya. Pada akhirnya, itu bertabrakan dengan pelindung bintang bumi.
Tidak bagus, pelindung yang dibuat oleh Lin Tian tidak akan bisa bertahan lagi, ucap Bing Ying. Iya, kita harus menyelamatkannya, balas Bing Lou. Kalian tenanglah dulu, masih ada satu segel bintang lagi yang belum ditampilkannya, tapi, ucap Bing Jin, tetapi ketika dia ingin melanjutkannya, dia tampaknya agak ragu. Tapi apa? Tanya mereka secara serentak. Di langit, Lin Tian mengepalkan tangannya dan mencoba untuk bertahan, tetapi perisai bintang buminya mulai retak sedikit demi sedikit. Ini buruk, apakah aku harus menggunakan yang terakhir, tapi, gumam Lin Tian dengan agak ragu. Tetapi setelah beberapa saat, dia telah menguatkan tekadnya. Lalu segel yang ada di tangannya berubah lagi, dan dia mulai mengumpulkan ki-nya dengan cepat, lalu dia mendorong semua ki-nya ke segel yang ada di tangannya. Jika diperhatikan, aura yang dihasilkan di simbol yang ada tangannya, itu seperti embun yang menyatu menjadi bintik-bintik es. Setelah beberapa saat sebelum perisai buminya pecah, Lin Tian pun berteriak lagi, bintang keempat, bintang es absolut, teriak Lin Tian. Dan dengan segera, segel yang ada di tangannya dilepaskan, dan kemudian membentuk lapisan es beku yang menakjubkan. Setelah menyelesaikan segelnya, teratai pedang itu berhasil menghancurkan bintang bumi dan bertabrakan langsung dengan bintang es. Bang! Serangan itu pun saling bertabrakan, dan kemudian meledak di langit. Dan tiba-tiba saja, duar, suara ledakan yang memekakkan telinga itu segera menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar. Sungguh tabrakan yang hebat. Lin Tian, teriak keempat leluhur dari puncak. Gawat! Lin Tian, leluhur Bing Xiaosu yang sedari tadi merasa senang, dia telah lupa diri dan baru sadar bahwa, dia telah menyerang Lin Tian dengan sedikit berlebihan. Itu menyebabkan dirinya yang telah sadar, dan mulai menjadi cemas, lalu dia mencoba menghalau awan gelap yang menutupi langit di dekatnya untuk mencari Lin Tian. Tetapi setelah awan debu itu menghilang, itu ada sosok yang berdiri di depannya, yang merupakan seorang pemuda tampan dan bertelanjang dada. Mungkin serangan barusan itu telah menyebabkan bajunya robek, dan dia pun telah mencoba untuk bertahan hingga sedemikian rupa. Jika bukan karena dia menggunakan bintang keempatnya, mungkin dia sudah terluka sangat parah. Lin Tian, teriak mereka berempat yang terbang dan datang di depannya. Bahkan leluhur Xiaosu juga dalam sekejap datang di depan Lin Tian, dan kemudian membantu menopang tubuhnya. Aku baik-baik saja leluhur, ucap Lin Tian sambil tersenyum, walaupun senyumannya itu agak lemah. Bajingan, apakah kamu mencoba untuk membunuh cucuku? Teriak Bing Ying dengan marah. Aku, Bing Xiaosu tidak bisa berkata-kata. Kamu tidak bisa menahan diri, lihatlah apa yang telah kamu lakukan kepada cucu kita, teriak Bing Zentian. Kalau aku tahu akan menjadi seperti ini, aku tidak akan menyuruhnya bertarung denganmu, balas Bing Jin dengan kesal. Melihat saudara-saudaranya yang menyalahkannya, itu menyebabkan Bing Xiaosu agak tertekan. Dia memang terlalu keras kepada Lin Tian, tetapi itu pun juga tidak disengaja olehnya, karena dia terlalu asyik dan senang, ketika melihat Lin Tian yang bisa menyerang dan bertahan di setiap serangannya. Sudahlah leluhur Xiaosu tidak salah, aku juga ingin menguji kekuatanku, dan sampai mana batasanku, jangan menyalahkannya, aku merasa sedih jika kalian saling menyalahkan seperti ini, balas Lin Tian dengan tak berdaya. Mendengar cucu mereka telah mengatakan ini, itu membuat hati mereka menjadi kondusif. Bahkan dia tidak menyalahkan saudaranya, dan dia malah menasehati mereka agar tidak saling menyalahkan. Inilah yang mereka suka dari Lin Tian, dia memiliki hati yang baik untuk keluarga dan orang di dekatnya. Dia juga tegas dalam menghadapi musuhnya, dan orang-orang yang akan melawannya. Anak kecil, maafkan aku, barusan aku terlalu ceroboh, ucap Bing Xiaosu dengan tulus, karena sebenarnya dia juga sangat menyayangi Lin Tian seperti cucunya sendiri. Mereka berlima mungkin tidak segan untuk keluar apabila mendengar cucu mereka disiksa ketika berada di luar, atau merasa mengalami keluhan walaupun sedikit. Tidak apa-apa leluhur Xiaosu, aku senang bisa bertarung dengan leluhur, jawabnya sambil tersenyum. Sudah, minumlah pil ini, biar energi dan darahmu kembali normal, ucap Bing Lou. Baik leluhur, balas Lin Tian.
Huf, anak kecil, untuk saat ini kamu jangan memaksakan diri untuk menggunakan kekuatan es apapun yang terjadi, apakah kamu mengerti? Ucap Bing Jin dengan tatapan yang tajam. Saudara Jin, memangnya ada apa, kenapa dia tidak boleh menggunakan kekuatan esnya? Tanya Bing Zentian. Yang lainnya juga penasaran setelah mendengar ya, jika dilihat dari serangan arai tadi, mereka bisa merasakan aura dan kekuatan yang luar biasa. Itu karena, dia belum cukup mampu untuk menggunakan kekuatan esnya saat ini, karena mungkin dia bisa kehilangan kendalinya atas dirinya sendiri, atau dia akan jadi lemah saat itu juga, setelah mengeluarkan serangan berbentuk es, jawab Bing Jin menjelaskan. Apa alasannya? Tanya Bing Ying dengan agak curiga. Dia bisa menguasai 7 elemen lainnya, tetapi tidak dengan es, aku tidak tahu alasan spesifiknya, tapi memang kekuatan esnya itu jauh lebih kuat dari yang lainnya, yang saat ini berada di tubuhnya, jawab Bing Jin. Oh, mungkin itu juga terkait dengan darah di tubuh Lin Tian, itu mungkin juga terkait dengan orang tua kandungnya, ucap Bing Jin. Hah, mereka kaget mendengar perkataan Bing Jin itu, lalu melihat ke arah Lin Tian lagi. Setelah beberapa saat hening, lalu leluhur yang lain juga menegurnya setelah mengetahui alasannya. Lin Tian hanya mengangguk, dan menerima nasihat dari leluhurnya itu. Karena dia sudah menganggap semua yang ada di Sekte Langit itu penting, dan bahkan ketika pamannya bertemu dengannya beberapa kali, dia membantu membuatkan pil untuk membantu generasi muda sektenya untuk menjadi lebih kuat. Dan pil-pil yang dia buat selama ini, itu juga telah diberikan kepada sekte. Aku mengerti leluhur, jawab Lin Tian dengan hormat, setelah para leluhur itu selesai memberi nasihat kepadanya. Setelah latihan bertarung dengan leluhur Bing Shaosu, mereka kembali duduk dan meminum teh kotak bersama-sama. Lalu selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu keluar? Tanya Bing Ying. Aku akan berkeliling antar benua, dan juga akan mencoba menjelajahi situs kuno yang ada di seluruh benua, jawab Lin Tian. Oh, begitu ya, jadi kamu berencana ingin mencari keberuntungan di situs-situs itu kah? Tanya Bing Lao setelah mendengar perkataan Lin Tian, dan itu membuat mereka agak terkejut dan sedikit terpana. Mungkin juga bisa dibilang begitu, tetapi aku juga ingin mencari dan menyelidik jejak Yimo di dunia ini, tambahnya. Anak kecil, apakah kamu ingin berurusan dengan mereka? Tanya Bing Zentian dengan serius. Iya dong Yud, selain itu, aku juga ingin menyelidik seluruh sekte di benua ini, agar suatu saat jika para Yimo itu mendatangkan bencana kepada kita, kita sudah bisa melawan mereka, jawab Lin Tian. Anak ini, katakan padaku dengan jujur, kamu dan kakak laki-lakimu, Bing Zhao, pasti sudah mulai melakukannya sejak 2 tahun yang lalu kan? Tanya leluhur Bing Shaosu kepadanya. Bagaimana leluhur bisa tahu? Tanya Lin Tian. Tentu saja aku tahu, saat kami mengizinkanmu kembali ke rumah orang tuamu di sekte, aku mengikutimu secara sembunyi-sembunyi, aku takut terjadi apa-apa denganmu, jawab Bing Shaosu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya karena mengingat hal itu. Apakah kamu telah membiarkan kucing kecilmu itu mencuri ikan kecil Long Jiu? Akibatnya, dia menjadi sangat kesal, dan bahkan mencari di seluruh sekte. Ucap Bing Shaosu. Hahaha, anak ini memang masih memiliki sifat nakalnya walaupun sudah dewasa, ucap Bing Zentian. Mendengar cerita Bing Shaosu, itu menyebabkan Bing Zentian tertawa, dan bahkan yang lainnya juga menggeleng-gelengkan kepalanya. Leluhur, bukan itu yang sebenarnya, aku hanya penasaran dengan rasanya saja, ucap Lin Tian dengan agak malu. Memang benar dia sudah dewasa, tapi sifat nakalnya yang suka keluar dan rasa penasarannya itu masih ada seperti dulu. Kadang-kadang, jika dia diizinkan keluar untuk beristirahat selain bertemu dengan orang tuanya, dan dia juga akan bertemu dengan kakak laki-laki Bing Zhao, lalu pergi ke hutan yang ada di belakang sekte untuk memanggang. Yang aneh dari kalian adalah, kalian bahkan merencanakan untuk keluar melakukan petualangan untuk mencari pengalaman, dan bahkan menyelidiki tentang Yimo, ucap Bing Shaosu sambil mengerutkan alisnya.
Kalau soal itu, aku memang telah berbicara dengan kakak Zhao tentang itu. Selain menyelidiki tentang itu, kami juga ingin mengumpulkan beberapa harta berharga dan beberapa warisan untuk sekte kita, balas Lin Tian. Membicarakan rencanamu dengan kakakmu, si Zhao itu, ketika dia kabur dari rumah, dan yang lainnya tidak tahu kenapa dia tiba-tiba saja pergi, tapi sekarang, aku baru mengerti, ucap Bing Zentian. Ia leluhur, balas Lin Tian. Lalu, dia menjelaskan semua rencananya bersama Bing Zhao kepada para leluhur. Kenapa Bing Zhao tiba-tiba lari dari rumah, dan kenapa mereka merencanakan semua itu? Mereka mendengarkan dengan tenang dan serius. Setelah beberapa jam berlalu, dan hari pun semakin sore. Oh, jadi begitu ya, Cicit. Aku sangat setuju dengan rencanamu itu, ucap Bing Zentian sambil menganggukkan kepalanya, dan memberikan persetujuan kepada Lin Tian. Benar sekali, kami juga setuju, ucap leluhur lainnya, kemudian mereka saling memandang, dan mengangguk bersama-sama. Terima kasih leluhur, ucap Lin Tian sambil memberi hormat dan berterima kasih atas izin mereka. Kamu tidak perlu sopan, jika rencanamu bisa dilakukan, maka sekte kita akan berkembang di ketinggian yang sama sekali baru, contohnya sekarang, paman pertamamu dan keduamu, mereka berdua juga sudah mulai berada di jalur yang berbeda lagi, dan itu semua karena ucapanmu, mereka bahkan mencoba satu hal yang baru, seperti halnya paman pertamamu, yang saat ini sedang mencoba belajar arai, ucap Bing Zentian. Itu benar, bahkan tetua di sekte lainnya juga belajar hal yang lain selain kultivasi. Ada juga yang ahli alkemis, arai, pemurnian, dan belajar bela diri, walaupun perkembangan mereka hanya berkembang sedikit lebih lambat, tapi mereka sudah cukup kuat jika bisa menggunakan bela diri di antara ahli alkemis di luar sekte kita, ucap Bing Shaosu. Baiklah, jadi, bagaimana caranya kamu bisa menyimpan warisan para ahli itu dan membawanya ke sini, tanya Bing Jin. Itu sangatlah mudah, aku akan menggunakan bola ini, jawab Lin Tian. Setelah Lin Tian mengatakan itu, ia segera mengeluarkan sebuah bola dari cincinya, dan kemudian meletakkannya di atas meja. Setelah itu, mereka memperhatikan bola itu, setelah memperhatikan bola itu dengan seksama, bola itu sebenarnya tidak ada yang istimewa. Tetapi setelah beberapa saat melihatnya, Bing Jin baru menyadari bola apa ini. Jangan-jangan, eksperimenmu itu telah berhasil ya, tanya Bing Jin. Iya dong, tapi leluhur, aku belum pernah mencobanya, aku juga masih sedikit ragu, dan mungkin keberhasilannya hanya 70% saja, balas Lin Tian. Hahaha, itu sudah cukup tinggi, dan di hari yang lain, kamu juga bisa mencobanya dengan mencari warisan di dunia luar, ucap Bing Jin sambil tersenyum. Hoi hoi hoi, kalian jangan berbicara berduaan saja, cepat beritahu aku benda apa ini, tanya Bing Lao dengan kesal. Oh, ini adalah bola penyegel, di dalam bola tersebut, itu terdapat rune yang telah diukir, fungsinya adalah, untuk menjebak sesosok roh, dan juga dapat menyimpan tentang hal-hal yang lainnya. Ini juga mungkin bisa menangkap dan memindahkan hal-hal lain, contohnya seperti warisan, warisan itu bisa dipindahkan ke dalam, dan juga bisa berfungsi untuk merekam, jawab Bing Jin sambil menjelaskan. Sebelumnya, aku dan Lin Tian ingin menjadikannya sebuah alat perekam dan penyimpan hal-hal lain seperti roh, tetapi aku tidak menduganya bahwa, Lin Tian bahkan berhasil membuatnya untuk banyak hal setelah kami mempelajarinya dan merencanakannya bersama. Tetapi ketika membuatnya, kami juga mengalami beberapa kali kegagalan, jadi, aku hanya mencoba dan kemudian mencoba mengubah sedikit rune yang ada di dalamnya, ucap Lin Tian. Oh, jadi begitu ya, baiklah kalau begitu, nanti berikan saja kepadaku, dan biarkan aku untuk membuatkannya beberapa lagi, agar nanti setelah kamu kembali membawa warisan itu, dan jika kamu telah kehabisan, kamu hanya tinggal membawa yang lainnya tanpa menunggu pembuatannya lagi, balas Bing Jin. Baik leluhur, balas Lin Tian sambil mengangguk, dan kemudian mengeluarkan batu rekaman itu untuk diberikan kepada leluhur Bing Jin. Setelah memberikannya, mereka berdua tersenyum misterius. Hoi hoi hoi, apa yang sebenarnya kalian senyumkan?
Tanya Bing Ying. Tidak, kami hanya tersenyum jika arai yang kami siapkan nanti berhasil, mungkin sekte kita juga tidak akan bisa ditembus, jawab Bing Jin. Arai apa? Tanya mereka secara serentak. Nama arainya adalah, Arai 6 Jebakan Langit, ucap Lin Tian. Arai 6 Jebakan Langit. Apa itu? Tanya mereka. Itu benar, itu adalah susunan yang memiliki 6 jebakan di dalamnya, dan setiap jebakannya itu sangatlah kuat. Arai ini juga sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi, dan bahkan seorang monster tua seperti kalian saja, mungkin akan terbunuh jika tidak bisa bertahan, jawab Lin Tian. Apa? Mereka semua langsung terkejut-kejut, kecuali Bing Jin. Sudah, kalian jangan terlihat kaget begitu, nanti jika kami berdua berhasil, barulah kami akan menunjukkannya kepada kalian, ucap Bing Jin. Iya leluhur, kami masih harus belajar, dan masih melakukan penelitian lagi tentang arai itu, tambah Lin Tian. Kalian ini, 4 leluhur itu sudah tidak bisa berkata-kata lagi, jika arai itu memang ada dan berhasil, betapa hebatnya arai itu, dan bahkan, arai itu pasti akan menyebabkan dunia ini menjadi gempar. Baiklah, Lin Tian, apakah kamu akan memberitahu orang tuamu dulu sebelum berangkat? Tanya Bing Jin dengan mengubah topik. Mungkin tidak, aku akan berangkat secara diam-diam, jawab Lin Tian. Oh, begitu ya, jadi, kapan kamu akan berangkat? Tanya Bing Shaosu. Mungkin besok leluhur, tapi kuharap jika mereka bertanya, bilang saja aku masih dalam pelatihan bersama leluhur, agar mereka tidak khawatir denganku, jawab Lin Tian. Kamu tenang saja, serahkan masalah itu pada kami, tetapi kamu harus berhati-hati di luar sana, ucap Bing Zentian. Iya kakek buyut, balas Lin Tian. Ya sudah kalau begitu, sekarang kamu istirahat saja dulu, dan besok barulah kamu pergi keluar, ucap Bing Zentian sambil menyuruh Lin Tian pergi untuk beristirahat. Iya kakek buyut, para leluhur, aku pamit dulu, ucap Lin Tian. Lin Tian kemudian memberi hormat, dan pergi dari tempat itu untuk kembali ke tempatnya. Setelah itu, dia mulai bermeditasi sebentar, dan pada malam harinya dia pun baru beristirahat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.